Erick Thohir kian santer terdengar dan berseliweran menjadi cawapres di Pilpres 2024. Sejumlah lembaga survei bahkan tidak pernah absen mencantumkan nama Erick Thohir di bursa cawapres. Hasilnya Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI ini tidak lepas dari peringkat 3 besar. Namun pasang surut dinamika politik dan sepak bola tanah air memberi pengaruh signifikan terhadap elektabilitas Erick Thohir. Lembaga survei indikator politik merilis survei elektabilitas cawapres pada 30 April hingga 5 Mei 2023. Pasca pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, Erick Thohir berada di posisi ketiga setelah Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno dengan elektabilitas 15,3%. Meski gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, Erick Thohir tetap mendapat insentif elektoral atas kepiawaiannya melobi FIFA sehingga Indonesia terbebas dari sanksi berat. Keberhasilan Garuda Muda meraih emas di SEA Games 2023 yang dilaksanakan di Kamboja membuat Erick Thohir kian bersinar terang. Erick Thohir menjadi kandidat cawapres dengan elektabilitas tertinggi yakni 15,5%. Disusul Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 15,4% dan Menko Polhukam Mahfud MD dengan elektabilitas 13,4%. Dengan melejitnya elektabilitas Erick Thohir di bursa cawapres, partai politik seperti PAN bahkan disebut-sebut mengusung Erick sebagai cawapres pada pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ketika Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Erick Thohir terbang ke Doha, Qatar untuk melobi dan bernegosiasi dengan FIFA. Hasilnya, Indonesia lolos dari sanksi berat FIFA. Di ajang pesta olahraga SEA Games 2023 setelah 32 tahun sepak bola tanah air puasa gelar juara, Garuda Muda pulang dengan emas di genggaman. Hal ini menjadi bonus, bisa jadi ya, elektoral bagi Erick Thohir. Namanya langsung berada di puncak survei bakal cawapres calon wakil presiden 2024. Ada pertanyaan, ada wejangan politik apa dari Presiden Jokowi? Pemirsa, berikut lanjutan wawancara saya dengan Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN, Erick Thohir. Kita sudah berada di ruang VIP. Di depan saya persis adalah tempat menontonnya Presiden dan sejumlah tamu penting. Betul ya, Pak Ketum? Ya. Cuma sebelum kita menuju ke sana, saya mau tunjukkan pada Anda pemirsa. Saya mendapat informasi yang saya nggak tahu harus saya tanyakan juga ke Pak Ketum. Tim Argentina sempat kecewa karena waktu datang ke Tiongkok, dia harus menunggu 1,5 jam kurang lebih untuk mengurus melewati paspornya di imigrasi. Betul seperti itu? Itu yang didengar? Saya detailnya saya tidak tahu, cuman begini. Dan kecewa mereka? Dan saya mau jangan sampai persepsi ini dibentuk kita lebih jelek dari itu. Saya nggak mau. Karena gini loh, saya kan punya standar tinggi selama ini yang sudah saya lakukan di luar negeri juga. Yeah. Jadi saya benar-benar kemarin memastikan antara mendarat, paspor, imigrasi, saya punya waktu yang harus kita sepakatin. Jadi berapa lama mereka keluar. Karena kalau tidak itu bagaimana kita juga akan dilihat sebagai negara besar siap untuk menerima tim-tim besar. Oke. Nah ini bukan merasa keistimewaan, tapi ini bagian dari pelayanan kita sebagai tentu memastikan event-event besar datang di Indonesia. Jadi hal-hal seperti itu dijamin oleh Ketum PSSI nggak akan terjadi? Saya harus detail melihat itu. Dan saya harus pastikan nanti ketika di airport, mereka turun pesawat, naik bisnya di mana, titiknya di mana, imigrasinya berapa lama, saya harus pastikan itu. Karena ini Ketum PSSI sendiri yang pasti nih? Ya, kan walaupun gimana kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab. Jadi saya harus benar-benar detail gitu. Kayak tadi kan di ruang tunggu sendiri, saya bilang sama Mas Aiman juga, kan ini warnanya mesti dicat lagi. Ini apa ya, karena kan tidak 30 tahun sekali tim Argentina datang gitu. Iya. Ya kan? Warna diganti nggak tapi?
Saya belum tahu, nanti kita lihat. Kita mesti duduk sama yang pengelola GBK. Oke. Tapi warna Argentina bagus juga mungkin ya. Saya Untuk rasa menunjukkan kalau Argentina pernah datang sini. Karena benar kan? 10 Iya tahun, 20 tahun ke depan belum tentu Iya. bisa datang lagi. Apalagi kalau di situ dicoret-coret ada tanda tangan mahal GBK-nya. Loh, Boleh, masa boleh. enggak? Iya, Dong. boleh. Pemain-pemain ya. Kapan lagi? Per nomor. We are here. Nah, kapan lagi? Dan ini adalah kursi VIP. Saya mau tahu kursinya Pak Presiden, Pak Jokowi nanti nonton kan? Mudah-mudahan ya. Ya, bismillah beliau nonton. Nanti Oke. biasanya di tengah. Di tengah, di mana biasanya? Di sekitar. Saya nggak boleh bilang di mana. Oh, karena bagian dari keamanan. oke. Pokoknya di sekitar itu. Wah, ini saya baru tahu nih. Jadi presiden nonton di mana nggak boleh Iya. dikasih tahu karena ada nomornya nih, Iya. 03, 023, 024. Pokoknya yang pasti beliau di sini, Oke. titiknya di mana saya belum. Saya mau ngerasain Tapi kadang-kadang beliau kan ada kebiasaan waktu AFF juga nonton di depan, Oke. yaitu VIP Timur gitu. Oh. Kalau ini VIP yang paling VIP nih ya. Ini barat. Ini anti peluru dong nih. Iya. Oke, ini kaca anti peluru. Saya mau tunjukkan nih. Lihat kacanya. Wow, udah kayak beton ini. Tebel banget. Dan Ini renovasi waktu Asian Games nih. oh, oke. Waktu itu. L- Kan di sini. TV-nya juga. Kan di sini. Ketum PSSI Hampir juga. 3 tahun ini ngurusin. Jadi bolak-balik. Renovasinya semua. Argentina ke sini, Oke. presiden datang. Oke. Tetapi saya yakin yang terpenting itu ya terlepas beliau datang, tetapi bagaimana masyarakat sepak bola ini datang mengapresiasi itu kunci yang lebih. Ya, ya. Saya yakin presiden juga sama, bukan karena beliau datang, Oke. tapi bagaimana stadion ini bisa dipenuhi oleh masyarakat sepak bola yang percaya sepak bola kita akan bangkit. Nah, dan tidak mungkin membangun sepak bola itu tanpa support dari masyarakat. Iya. Satu hari, Nah, itu. nggak sampai 1 hari habis tiket. Kemarin kan kita melakukan tiket war 3 hari. Nah, saya rasa ada yang 15 menit, ada yang 9 menit, ada yang 5 menit. Itu Kelas-kelasnya ya. ya tiketnya seperti Jadi nggak sampai 1 hari total semua habis. 3 hari, tetapi per hari itu by minutes. Habis. Dan yang luar biasa gini, pertama kali dalam sejarah, saya rasa pertandingan 2 sepak bola Argentina dan Palestina ini sold out. Ya. Nah ini yang saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat sepak bola, ya terima kasih kepercayaannya dan membangun sepak bola itu ya harus ada industri olahraganya juga iya, gitu. Tidak mungkin Karena nggak hidup kalau nggak. PSSI begini terus kan nggak mungkin ya. PSSI harus juga mencari, mensiasati pendapatan-pendapatan lain supaya kita bisa punya program jangka panjang. Kalau presiden hadir, saya mau tanya juga, kan dekat sama presiden, Pak Ketum, Pak Menteri, atau apapun, bakal cawapres apapun namanya. Pak Jokowi sempat ujangan apa sih soal politik 2024 ini kepada Chief ET, Chief Erick Thohir? Tidak ada, beliau selalu menasihatkan saya ketika beliau gabung. Saya mengerti dari private sector, dari swasta gabung ke pemerintahan, apalagi saya baru 3 tahun, adalah hal yang tidak mudah. Ya. Tetapi apa yang Pak Erick sudah lakukan selama ini, itu yang dipertahankan. Yaitu apa? Oh, ngomongnya hanya seperti itu? Ya, track record, Oke, rekam jejak. ya, kerja yang benar dan ada hasilnya. Dan tentu karena ini di publik, ya berbeda dengan swasta, ya memang bagaimana harus turun terus ke bawah bertemu rakyat supaya mendengar. Karena kalau di private sector itu kan mungkin kita hanya pegawai dan konsumen. Tetapi kalau ini kan bicara policy. Kalau policy itu hubungannya ya rakyat. Iya. Nah itu mungkin yang poin nomor 3 yang beliau lebih menekankan ke saya supaya saya belajar di situ. Jadi ya alhamdulillah saya rasa selama 3 tahun ini saya tidak jumawa, tidak ada maksud apa-apa. Saya sesuai dengan track record saya bekerja profesional, serius, dan ya kita berusaha mendapatkan hasil yang baik gitu. Kalau bicara apresiasi, survei, persepsi masyarakat, ya itu bagian apresiasi. Tetapi itu justru kadang-kadang yang membuat kita harus justru lebih hati-hati dan bekerja lebih serius lagi. Karena kenapa? Berarti kan kita sudah masuk radar yang dinilai.
ya, baik ranking kinerja menteri, ranking kepercayaan kepada individunya, popularitas, apa segala. Termasuk ya hasil kerja di sepak bola atau BUMN ini sangat-sangat menjadi sorotan publik gitu. Karena banyak juga orang berpikir begini, yang akan jadi capres atau cawapres itu all the president's men. Jadi orang-orangnya Pak Jokowi lah, termasuk Pak Erick Thohir. Nah, dan kalau seandainya di survei-survei paling tinggi, sehingga orang berpikir begini, ya pasti wajar lah didorong oleh Pak Jokowi. Tapi ini pernyataan jujur, Pak Jokowi nggak pernah secara eksplisit, secara terbuka mendukung Pak Erick Thohir seorang untuk maju. Saya rasa beliau sudah bikin statement bahwa beliau mengharapkan pemerintahan yang berkelanjutan. Oke. Ya kemarin banyak isu cawe-cawe terus beliau jawab ya saya mau. Tetapi saya rasa konteks daripada yang beliau pikirkan memang kan presidennya dulu. Ya, saya rasa ada beberapa kandidat presiden. Saya rasa kalau wapres itu kan baru langkah berikutnya. Dan saya yakin beliau melihat keberlanjutan ini menjadi kunci ya karena memang tadi ya kalau kita tidak ada keberlanjutan bagaimana perubahan yang sudah dilakukan ini bisa terus diperbaikin gitu. Saya selalu menekankan, saya secara pribadi ketika saya dijadikan Menteri BUMN ataupun Ketua PSSI, saya tidak pernah mendiskreditkan pemimpin-pemimpin sebelumnya, tetapi saya memperbaiki. Tetapi kalau bila ada pertanggungjawaban yang belum selesai, ya saya akan tagih gitu. Jadi saya rasa konteksnya, ya itu sebuah keinginan saya rasa tidak hanya kita aja, masyarakat ya seperti itu saya rasa. Buktinya kalau masyarakat tidak apresiasi dengan kinerja presiden, tidak mungkin apresiasi beliau sampai 80% lebih. Kalau tadi ditanyakan Pak Jokowi dukung apa enggak, sekarang saya tanya, ya, jawabannya berkelanjutan dan sebagainya. Artinya secara implisit mengatakan ia mendukung, meskipun secara terbuka apakah bilang atau tidak Pak Erick Thohir. Ya, beliau mendukung beberapa kandidat pasti. Beberapa kandidat, termasuk Chief Erick Thohir. Beberapa figur wapres kan beliau sudah sebutkan juga. Ya, waktu beliau habis sholat waktu itu, betul, beliau betul. sebutkan beberapa nama. Saya termasuk rasa nama termasuk nama saya. Tapi ada beberapa nama yang memang beliau sebutkan. Nah, tetapi kalau saya secara pribadi dan saya sepakat sama beliau, ya memang fokus di kerja aja. Fokus di kerja aja. Tapi dan saya udah bilang kan bahwa saya tegak lurus sama beliau. Karena saya pembantu beliau di pemerintahan dan saya sudah melihat bagaimana kinerja beliau, ya saya sangat apresiasi dan saya sebagai pembantunya juga ya sangat melihat ini sesuatu yang bagus. Sekarang kan sebagai menteri. Tapi kalau setelah lepas dari menteri, kalau seandainya ke kandidat yang tidak, katakanlah ya, yang bukan all the president's men, yang tidak sejalan atau bukan tidak sejalan, yang mungkin selama ini tidak disebut-sebut oleh Pak Jokowi, mungkin nggak sih? Saya siap di dalam, saya siap di luar pemerintah. Yang terpenting buat saya, pemerintahan berikutnya itu harus memastikan ada keberlanjutan program-program yang sudah baik. Bukan saling menyalahkan atau menjelek-jelekan. Ini karena kuncinya. kenapa? Gini, yang namanya presiden dan wapres itu kan memang pimpinan negara. Tetapi kalau kita balik pola pikirnya, kan mesti melayani. Betul. Itu statement yang saya selalu bilang di BUMN. Kita itu jadi dirut, jadi komut, jadi menteri. Tetapi tugasnya apa? Memang secara korporasi harus baik, tetapi punya apa? Rasa melayani itu yang terpenting karena ini public service gitu. Boleh nggak saya tanya begini? Prestasi demi prestasi ini luar biasa ya di PSSI dan sebagainya. Ini menguntungkan buat Pak Ketum, Pak Erick Thohir, dan ini memuluskan jalan untuk menuju cawapres. Dan ketika jalan itu ada, maka cawapres akan diambil oleh Pak Erick Thohir. Keberhasilan sebuah atau seorang individu itu bukan karena dia. Tapi saya selalu bilang, apakah saya di BUMN, di PSSI, ataukah di Asian Games, itu karena tim saya yang solid. Ya, kita tidak mungkin sebagai manusia itu berhasil karena diri kita. Justru karena kita punya tim, kebersamaan, dan ada target-targetnya. Jadi kalau saya konteks kembali, kalaupun garis tangan saya ada ke depan, ya kalaupun ada, penting nih, kalaupun ada ya, karena
semua kerjaan kita itu berhasil karena juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi capres, wapres dan pasangannya justru yang paling penting apa? Bisa nggak memastikan kerjaan itu terdeliver dengan baik untuk rakyat ke depan? Rakyat merasakan. Iya, sama kayak sepak bola. Percuma kita jadi ketua umum sepak bola, ya kan? Kita sudah punya agendanya tidak dilakukan. Asik bicara jadi publik, ya enggak lah. Saya rasa komunitas sepak bola itu sangat dinamis dan sangat proaktif dalam mengeritik daripada kepemimpinan di PSSI. Dan ini saya rasa pertama kali, saya bukannya GR, saya rasa hubungan PSSI dengan media, hubungan PSSI dengan masyarakat sepak bola sangat transparan dan terbuka karena itu bagian dari tadi public service. Tapi saya percaya soal ini media sangat terbuka karena waktu saya wawancara nggak ditanyain mau nanya apa, udah nanya apa aja bebas. Bener nih, mau PSSI mau politik boleh, apapun boleh ya, boleh. Oke, benar, berarti benar hubungan dengan wartawan baik kok. Baik. Karena nggak dibatasin, nggak boleh nanya ini, nggak boleh nanya ini, nggak ada. Nah, Kita ke depan, yuk. bench main ya. Kalau Palestina, boleh nggak saya bilang nih, jangan-jangan untuk nembus dosa kemarin sempat rame-rame karena ada timnas Israel, lalu kemudian batal U20-nya, sekarang ya udah deh ngundang Palestina karena supaya masyarakat Indonesia yang dulu dikecewakan sekarang terobati.